Menurut pengakuan Suraji, semuanya berubah setelah dia mengaku mendapatkan bisikan gaib. Katanya, dia didatangi oleh arwah ayahnya. Dan arwah itu memberi perintah yang gila banget guys. Dia disuruh membunuh wanita, bukan satu guys, bukan juga dua, tapi puluhan wanita. Dan bukan cuma dibunuh guys, tapi juga menghisap air liur mereka. Jadi Suraji lakuin itu sebagai bagian dari ritual supaya dia bisa jadi dukun yang sakti. Gila sih. Ritual itu dilakukan malam hari guys, di tempat sepi. Biasanya di area perkebunan atau ladang. Dan yang bikin makin ngeri guys, korban disuruh mengubur diri mereka sampai leher. Ih, Suraji akan berdiri di belakang mereka. Lalu dia mulai melakukan ritualnya. Korban diminta untuk menutup matanya, dan di momen itulah guys, Suraji mencekik mereka sampai mati. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi guys, hari ini aku mau bawain salah satu kisah kriminal paling gila yang pernah terjadi di Indonesia. Kisah ini bukan cuma serem guys, tapi juga bikin kita mikir, gimana bisa seseorang yang terlihat biasa aja ternyata menyimpan rahasia segelap itu. Ini adalah kisah tentang seorang dukun yang dipercaya bisa menggandakan uang. Tapi di balik itu semua, ternyata dia adalah pembunuh berantai. Namanya adalah Ahmad Suraji. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke guys, aku mau mulai dari awal banget ya, biar kita ngerti. Ini bukan sekedar cerita kriminal guys, tapi juga cerita tentang kepercayaan, ketamakan, dan gimana manusia bisa berubah jadi sesuatu yang di luar nalar. Siapa sih sebenarnya Ahmad Suraji ini? Oke, Ahmad Suraji lahir di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera Utara, sekitar tahun 1949. Dia bukan orang kaya guys, hidupnya ya bisa dibilang biasa aja guys. Dari kecil, dia tumbuh di lingkungan yang cukup dekat sama hal-hal mistis. Dan ini penting banget guys, karena nanti ini jadi salah satu faktor kenapa hidupnya berubah drastis. Ayahnya sendiri dikenal sebagai seorang dukun guys. Jadi dari kecil, Suraji udah sering lihat ritual, praktik spiritual, dan hal-hal yang berbau gaib. Dan dari situ, dia mulai belajar guys. Seiring bertambahnya usia, Suraji mulai mengikuti jejak ayahnya. Dia belajar jadi dukun. Jadi, Suraji belajar jadi dukun itu sebenarnya bukan langsung yang aneh-aneh ya guys. Dari kecil, dia udah terbiasa lihat dunia perdukunan, karena ayahnya juga seorang dukun. Bahkan, sejak umur sekitar 12 tahun, dia udah mulai belajar ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan ayahnya. Awalnya, gak ada yang aneh guys. Dia cuma belajar hal-hal yang biasa dilakukan dukun pada umumnya, kayak bantu orang sakit, kasih doa, atau bantu orang yang lagi punya masalah hidup. Dan di zaman itu guys, hal kayak gini masih dianggap normal, bahkan banyak orang yang percaya. Tapi lama-lama, dia mulai dikenal sebagai seseorang yang punya kemampuan lebih. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Suraji mulai menawarkan sesuatu yang jujur aja, bikin orang tergiur banget guys. Dia bilang, dia bisa menggandakan uang. Ya, menggandakan uang. Dan bukan cuma itu guys, dia juga menjanjikan kekayaan instan, pesugihan, dan hal-hal yang bikin orang bisa cepat kaya. Dan yang bikin ngeri guys, banyak orang yang percaya. Kenapa banyak orang yang percaya? Kita mungkin mikir sekarang, kok bisa sih orang percaya hal begituan? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain guys. Waktu itu, akses informasi belum kayak sekarang. Internet belum semudah ini. Banyak orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Dan ketika ada seseorang yang datang dengan janji, gue bisa bikin lo kaya dalam waktu singkat, itu jadi harapan kan guys? Harapan yang akhirnya membutakan logika. Nah, disinilah cerita mulai masuk ke bagian yang lebih gelap guys. Menurut pengakuan Suraji, semuanya berubah setelah dia mengaku mendapatkan bisikan gaib. Katanya, dia didatangi oleh arwah ayahnya. Dan arwah itu memberi perintah yang gila banget guys. Dia disuruh membunuh wanita,
Bukan satu guys, bukan juga dua, tapi puluhan wanita. Dan bukan cuma dibunuh guys, tapi juga menghisap air liur mereka. Jadi Suraji lakuin itu sebagai bagian dari ritual supaya dia bisa jadi dukun yang sakti. Gila sih. Jadi guys, di awal yang dilakuin kelihatan cuma penipuan biasa. Kayak dia janji bisa bikin orang jadi kaya, terus minta orang ikut ritual, dan padahal ujung-ujungnya bohong. Nah, itu masih level nipu ya guys. Tapi di titik ini, semuanya mulai berubah. Dia nggak cuma nipu lagi, tapi mulai menyakiti dan membunuh orang. Di bagian ini guys, kita bisa mulai lihat satu hal penting. Kadang kejahatan besar itu nggak langsung terjadi guys. Dia mulai dari hal kecil dulu, dari kepercayaan, dari lingkungan, dari kebiasaan lama yang dianggap normal, dan yang paling bahaya, ketika seseorang mulai membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Kalau kita lihat lebih dalam guys, kasus ini bukan cuma soal pembunuhan berantai, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis, manipulasi psikologis, dan gimana seseorang bisa memanfaatkan kelemahan orang lain. Suraji bukan cuma membunuh, dia juga membaca korban-korbannya. Dia tahu siapa yang sedang putus asa, siapa yang lagi butuh uang, siapa yang gampang percaya. Dan dari situ, dia mulai menjalankan rencananya guys. Cerita mulai masuk ke bagian yang jauh lebih gelap guys. Karena setelah dia mendapat perintah, Suraji mulai mencari korban pertamanya. Dan cara dia melakukannya benar-benar bikin merinding guys. Sekarang kita masuk ke titik di mana semuanya benar-benar dimulai. Bukan lagi teori, bukan lagi cerita, tapi aksi nyata. Sekitar tahun 1986, Suraji mulai melakukan pembunuhan pertamanya guys. Korban-korbannya bukan orang random guys, mereka adalah perempuan. Dan bukan sembarang perempuan ya guys, mereka adalah orang-orang yang datang dengan sukarela ke dia. Kenapa? Karena mereka percaya Suraji bisa membantu mereka menjadi kaya. Suraji punya cara yang sangat licik guys. Dia bilang ke calon korbannya, kalau mereka mau kaya, harus melakukan ritual khusus. Ritual itu dilakukan malam hari guys, di tempat sepi. Biasanya di area perkebunan atau ladang. Dan yang bikin makin ngeri guys, korban disuruh mengubur diri mereka sampai leher. Ih, bayangin guys, mereka dikubur dalam kondisi hidup. Dan percaya gitu, itu bagian dari proses jadi kaya. Setelah korban dikubur sampai leher guys, Suraji akan berdiri di belakang mereka. Lalu dia mulai melakukan ritualnya. Korban diminta untuk menutup matanya, dan di momen itulah guys, Suraji mencekik mereka sampai mati. Pelan, tanpa suara, tanpa perlawanan berarti, karena tubuh mereka terkubur guys. Dan yang paling bikin gak enak di hati, dia kemudian menghisap air liur korbannya. Karena dia percaya, itu akan membuatnya jauh lebih sakti guys. Ih, gila sih. Ini detail yang sering bikin orang merinding guys. Suraji selalu mengubur korban dengan kepala menghadap ke arah rumahnya. Menurut pengakuannya, itu bagian dari ritual supaya kekuatan korban mengalir ke dirinya. Ini bukan sekedar pembunuhan guys, ini udah jadi kombinasi antara kepercayaan mistis, manipulasi, dan ritual yang sangat menyimpang. Setelah korban pertamanya guys, Suraji nggak berhenti. Justru ini awal dari semuanya. Suraji mulai mengulang pola yang sama. Lagi dan lagi, targetnya tetap sama guys. Perempuan, punya masalah ekonomi, percaya sama hal mistis, dan lagi butuh harapan. Dan yang bikin makin ngeri guys, jumlah korbannya terus bertambah, tanpa ada yang curiga. Kenapa nggak ada yang curiga sih? Ini bagian yang penting banget guys, karena kita mungkin mikir, kok bisa sih sebanyak itu, tapi nggak ada yang ketahuan? Jawabannya kompleks guys. Korban datang diem-diem, banyak dari mereka nggak bilang ke keluarga kalau mau ritual. Kedua, lokasinya terpencil, dilakukan di kebun, jauh dari pemukiman guys. Dan yang ketiga, kepercayaan tinggi. Suraji udah dikenal sebagai dukun kan guys. Jadi orang gak langsung curiga gitu aja. Dan yang keempat, zaman dulu guys, akses informasi terbatas. Kasus orang hilang gak langsung viral kayak sekarang guys. Kalau kita lihat lebih dalam guys, yang dilakukan Suraji bukan cuma membunuh, dia menciptakan sistem. Sistem yang menarik korban, membuat mereka percaya, mengontrol mereka, lalu menghabisi mereka. Ini udah masuk ke level predator psikologis.
Dia ngerti banget gimana cara bikin orang nurut. Selama bertahun-tahun melakukan ini guys, nggak ada tanda-tanda dia berhenti. Artinya, entah dia benar-benar percaya sama ritual itu, atau dia udah kehilangan empati sepenuhnya. Dan ini yang serem banget sih guys. Kadang monster itu bukan yang terlihat menyeramkan guys, tapi yang terlihat biasa dan dipercaya. Di sini kita bisa ambil pelajaran penting guys. Korban-korban Suraji bukan bodoh. Mereka cuma sedang butuh harapan, lagi terdesak ekonomi, mencari jalan keluar cepat. Dan itu masih ada banget sampai sekarang. Bedanya, hari ini mungkin bukan dukun guys, tapi bisa investasi bodong, penipuan online, skema cepat kaya lainnya, polanya sama. Cuma bentuknya yang beda. Dan selama bertahun-tahun, Ahmad Suraji terus melakukan hal ini guys. Sampai akhirnya jumlah korbannya bukan lagi 1 atau 2, tapi puluhan guys. Dan di titik tertentu, kesalahan kecil terjadi. Kesalahan yang akhirnya membuka semuanya. Sampai di titik ini guys, Ahmad Suraji udah membunuh puluhan korban kan guys. Dan yang paling gila, selama bertahun-tahun gak ada yang benar-benar sadar apa yang terjadi. Semua terlihat sangat normal. Sampai akhirnya, satu kesalahan kecil menghancurkan semuanya guys. Semuanya mulai berubah dari satu orang korban. Seorang perempuan yang pergi untuk melakukan ritual, tapi nggak pernah kembali. Keluarganya mulai curiga guys. Awalnya mungkin dianggap biasa, karena waktu itu kasus orang hilang gak langsung jadi perhatian besar. Tapi, beda dengan yang lain. Kali ini, keluarga korban benar-benar mencari guys. Dan mereka menemukan satu petunjuk penting, yaitu korban terakhir terlihat bersama Suraji. Laporan mulai masuk guys. Polisi akhirnya mulai menyelidiki. Dan nama Suraji mulai muncul. Awalnya mungkin cuma sebagai dukun biasa guys. Tapi semakin diselidiki, semakin banyak kejanggalan. Dan akhirnya, polisi memutuskan untuk memeriksa langsung Suraji. Interogasi yang mengubah segalanya saat diperiksa. Awalnya, Suraji nggak langsung ngaku guys. Tapi tekanan demi tekanan membuat dia akhirnya buka suara. Dan yang dia katakan bukan cuma mengejutkan guys, tapi di luar nalar. Dia ngaku udah membunuh puluhan wanita. Bukan 1 guys, bukan 5, tapi puluhan. Dan itu bukan pengakuan kosong. Karena setelah itu guys, polisi mulai melakukan pencarian. Penemuan yang bikin merinding, polisi datang ke lokasi tempat Suraji biasa melakukan ritual. Di area perkebunan, tanah kosong, tempat yang selama ini terlihat biasa aja. Tapi begitu digali guys, satu jenazah ditemukan. Lalu satu lagi, dan lagi ditemukan. Totalnya adalah 42 korban ditemukan. 42 orang guys. Bayangin ya, selama ini di bawah tanah itu tersimpan rahasia paling gelap yang gak pernah orang duga. Indonesia shock guys. Kasus ini langsung jadi sorotan nasional. Media mulai memberitakan, masyarakat shock. Karena pelakunya bukan orang asing guys. Bukan kriminal jalanan. Tapi seorang dukun yang dipercaya dan jumlah korbannya bukan main guys. Ini jadi salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah Indonesia guys. Kenapa baru ketahuan sekarang sih? Ini pertanyaan penting guys. Kenapa butuh waktu lama banget sampai kasus ini terbongkar? Jawabannya, korban tersebar dan diam-diam gak semua keluarga langsung lapor. Kepercayaan terhadap pelaku banyak yang masih percaya Suraji itu orang baik. Minimnya sistem pendataan zaman itu, orang hilang nggak langsung terhubung satu sama lain guys. Modus yang rapi, dia nggak ninggalin jejak mencolok. Ini bikin dia bisa lolos guys selama bertahun-tahun. Kasus ini juga membuka konflik besar di masyarakat. Di satu sisi guys, ada orang yang masih percaya hal-hal mistis. Dan di sisi lain, fakta menunjukkan kepercayaan itu dimanfaatkan untuk kejahatan. Dan ini jadi tamparan keras guys. Bahwa kepercayaan tanpa logika bisa jadi berbahaya. Kalau kita tarik pelajaran, kasus ini ngajarin satu hal guys. Monster itu nggak selalu kelihatan serem guys. Kadang dia bisa jadi orang yang kita percaya, orang yang terlihat menolong, orang yang punya reputasi baik. Dan justru karena itu, dia jadi lebih berbahaya. Setelah semua terbongkar, Ahmad Suraji akhirnya ditangkap. Tapi ceritanya belum selesai guys.
Karena setelah itu, bagaimana proses pengadilannya, apa alasan sebenarnya dibalik semua ini, dan bagaimana akhir hidupnya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Sampai di titik ini, semua udah terbongkar kan guys. Puluhan korban ditemukan, pengakuan udah keluar, dan nama Suraji jadi salah satu paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi setelah dia ditangkap? Apa dia menyesal? Dan bagaimana akhir hidupnya? Setelah ditangkap tahun 1997, kasus ini langsung masuk ke proses hukum. Dan ini bukan kasus biasa guys, karena jumlah korban yang sangat banyak, ada unsur perencanaan, dilakukan berulang selama bertahun-tahun. Di pengadilan, Suraji mengakui perbuatannya guys. Dia bahkan menjelaskan bahwa semua itu dilakukan karena perintah gaib. Katanya, dia harus membunuh 70 wanita untuk mencapai kesempurnaan ilmunya. Dan saat ditangkap, jumlahnya udah 42 korban guys. Saat sidang berjalan, masyarakat Indonesia benar-benar shock guys. Bukan cuma karena jumlah korbannya, tapi karena fakta ini. Korban datang dengan sukarela, pelaku dikenal sebagai orang pintar, kejahatan terjadi di lingkungan biasa. Ini bikin banyak orang mulai mempertanyakan, selama ini kita percaya apa sih? Tahun 1998, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan hukuman mati untuk Ahmad Suraji. Ini dianggap setimpal guys dengan apa yang udah dilakukan. Oke guys, bagian yang jarang dibahas adalah istri Suraji. Istri Suraji juga ikut terseret dalam kasus ini. Namanya Tumini. Dia membantu mengajak korban, menyiapkan ritual, dan menjadi bagian dari prosesnya. Awalnya, dia juga divonis hukuman mati guys. Tapi kemudian diubah menjadi dia itu dipenjara seumur hidup. Setelah divonis mati guys, Suraji nggak langsung dieksekusi. Dia menunggu bertahun-tahun di penjara. Hampir 10 tahun lebih guys. Dan selama itu, gak banyak informasi tentang penyesalan. Gak banyak perubahan yang terlihat. Dan ini yang bikin makin dingin. Seolah-olah semua itu biasa aja buat dia. Akhirnya pada tahun 2008, Ahmad Suraji dieksekusi dengan cara ditembak mati. Dan disitulah berakhirlah hidup seseorang yang telah menghilangkan puluhan nyawa. Kalau kita lihat dari luar guys, ini memang kasus pembunuhan berantai. Tapi kalau kita dalami, ini adalah kombinasi dari kepercayaan tanpa batas, keputusan ekonomi, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kepercayaan spiritual. Kasus ini ngajarin kita satu hal yang sangat relevan sampai sekarang. Manusia itu bisa jadi sangat berbahaya ketika diberi kepercayaan tanpa batas. Korban-korbannya bukan orang lemah guys. Mereka cuma lagi butuh harapan aja, lagi ingin hidup lebih baik, lagi mencari jalan keluar cepat, dan disitulah mereka jadi target guys. Kalau dipikir-pikir, pola ini masih ada sampai hari ini guys. Cuma bentuknya beda. Dulu dukun pengganda uang, sekarang investasi bodong. Dulu ritual kekayaan, sekarang skema cepat kaya online. Intinya sama guys, janji instan, tanpa usaha, tanpa logika, dan selalu ada korban. Menurut banyak analisis kriminal, kasus seperti ini bisa terjadi karena 3 hal, yaitu kepercayaan tinggi tanpa verifikasi, kondisi ekonomi yang menekan, dan pelaku yang pintar membaca kelemahan manusia. Dan Suraji punya 3-tiganya guys. Jadi, kalau kita tarik garis besar dari cerita ini bukan cuma tentang seorang pembunuh, tapi tentang gimana manusia bisa dimanipulasi, gimana harapan bisa jadi jebakan, dan gimana kepercayaan bisa berubah jadi bencana. Kadang, yang kita takutkan itu bukan hal gaib guys, tapi manusia yang memanfaatkan kepercayaan kita. Dan mungkin pertanyaan paling penting dari semua ini adalah, kalau kita ada di posisi korban, apakah kita akan sadar? Atau kita juga akan percaya? Oke guys, kalau kalian sampai sini, berarti kalian udah ngikutin salah satu kisah kriminal paling gila di Indonesia. Kalau kalian mau kisah lain yang gak kalah bikin merinding, tulis di kolom komen ya. Dan ingat, jangan mudah percaya, jangan tergiur jalan instan. Karena kadang yang terlihat menolong justru
yang paling berbahaya guys. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.